Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan Stack and Queue, struktur data dan algoritma lanjutan. Baiklah, pada kali ini ada nama grup di sini, nama anggota ya. Yang pertama ada Haikal, Tirta Albana, kedua Sakbanullah Utapian, dan ketiga saya sendiri dalam Arya kita. Adapun mata kuliah berikut yaitu struktur data dan algoritma lanjutan. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah Stack and Queue dengan dosen pengajar Bapak Syahril Rizal. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Ya, materi pertama adalah Haikal yang akan menjelaskannya. Silakan Haikal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintak. Sintak atau tumpukan adalah suatu struktur data yang penting dalam pemrograman. Eksekusi suatu fungsi menggunakan prinsip sintak yang bersifat default. Oke, next slide. Kemudian adalah push. Fungsi push untuk menambahkan atau menumpukan data ke tumpukan atau array yang sudah kita buat variabel sebelumnya. Untuk contoh push adalah pada di sampingnya yang akan dijelaskan oleh Sakban. Sakban bisa dilihat dari contoh codingan di samping kanan. Pada kondisi itu it memeriksa bahwa jika nilai top sama dengan max min 1, maka tampilan pesan stack sudah penuh. Sedangkan jika kita pertama kali run program, nilai top sama dengan min 1 dan max sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Apakah min 1 dengan 9 sama? Pasti beda. Jadi program akan menggunakan perintah else yang berfungsi untuk menumpukan data ke array. Terdapat kode top plus artinya menambahkan indeks array, lalu ada kode chain top data dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Itu sebabnya nilai awal variabel top sama dengan min 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pop. Fungsi pop untuk mengurangi atau mengambil data pada tumpukan atau array yang paling terakhir ditambahkan sebelumnya. Tentunya sesuai dengan konsep LIFO, yaitu terakhir kecuali masuk, dia yang pertama kali keluar. Contoh pop ada pada di samping yang akan dijelaskan kembali oleh Sakban. Bisa dilihat dari kesimpulan codingan di samping. Pada kondisi itu if memeriksa bahwa jika nilai top sama dengan min 1, maka tampilan pesan stack akan kosong. Sedangkan jika kita pertama kali run program, nilai top sama dengan min 1. Jadi jelas jika kita belum memasukkan data apapun ke dalam stack karena baru pertama kali run, nilai top masih min 1. Memang stack itu kosong atau tidak ada isinya. Pada kondisi else untuk mengambil datanya, maka menggunakan stack top min, yaitu mengambil data yang paling terakhir dimasukkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, di sini dapat kita lihat contoh ilustrasi dari sintak. Oke, moderator mungkin bisa dimulai animasinya. Baik. Untuk di kiri itu adalah animasi push. Dia akan menambahkan sampai yang di bagian tunggu itu habis, dan yang kemudian itu adalah animasi untuk pop. Dia akan menghapus sampai dia habis. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya mengenai sintak. Yang Q akan dilanjutkan oleh Galang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Haikal. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Q. Q adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut dengan sisi belakang atau juga rear.
dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain yang disebut juga dengan sisi depan atau front. Baiklah, adapun di sini karakter Q dan operasi dalam Q. Yang pertama dalam karakter Q yaitu ada elemen antrian, dan kedua adalah front atau elemen terdepan antrian, dan ketiga ada tail atau elemen terakhir jumlah elemen pada antrian, dan yang kelima adalah status antrian. Adapun di sini sebelahnya ada operasi dalam Q. Yang pertama NQ, masukkan data ke dalam antrian, dan kedua DQ, mengeluarkan data terdepan dari antrian. Yang ketiga adalah untuk menghapus seluruh antrian, dan yang keempat ada is empty, memeriksa apakah antrian kosong atau tidak, dan yang terakhir ada is full, memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Dan lanjut pada slide ke-9, di sini ada contoh program di sebelah kiri kita. Di sini kami membuat program Q dan membuat list kosong, kemudian akan di-return untuk mengembalikan data list tersebut. Dan selanjutnya untuk menambahkan elemen, kemudian DQ berfungsi untuk menghapus elemen, sedangkan display untuk menampilkan data yang ada dalam antrian. Baik, kita lanjut. Di sini ada contoh program Q, yaitu menambahkan elemen ke dalam antrian dan akan muncul pada indeks pertama. Contoh program Q akan dibahas oleh Satban. Silakan Satban. Bisa dilihat dari contoh program yang telah dibuat akan menghasilkan menghitung data yang masuk. Di sini data yang masuk pertama adalah Haikal, dan data yang kedua adalah Sakban, dan data yang ketiga adalah Galang. Mohon untuk slide selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu contoh program Q. Program DQ atau menghapus elemen pada antrian berdasarkan indeks terakhir. Seperti biasa, untuk programnya akan dilanjutkan oleh Sahabat. Silakan Sahabat. Setelah kita menuliskan program DQ seperti yang tertera di layar, hasil yang akan kita dapatkan adalah menghitung data yang keluar. Di sini data pertama yang keluar adalah Haikal, yang tersisa adalah Galang dan Sakban, dan data yang masuk satu adalah Mail. Jadi Mail, Galang dan Sakban. Di sini lalu data yang keluar sini harusnya keluar ya, sepertinya ada sedikit kesalahan tadi. Jadi yang keluar Sakban dan tertinggal jadi hanya Mail dan Galang. Mohon untuk slide selanjutnya. Baik, terima kasih Sakban. Kita akan melanjutkan ke materi yang terakhir. Di sini yang terakhir ada contoh program display atau menampilkan elemen pada antrian. Untuk pembahasan programnya akan dilanjutkan oleh Sakban. Untuk menampilkan program display, kita bisa mengikuti codingan atau kode dari layar tersebut, dan hasil dari kode layar tersebut adalah dapat menghitung di display. Contohnya seperti data yang keluar adalah Haikal, data yang masuk adalah Mail, dan data yang keluar ini seharusnya ya, tapi mungkin ada sedikit kesalahan, jadi data yang keluar adalah Sakban, jadi yang tertinggal hanyalah Mail dan Galang. Terima kasih. Baik, terima kasih Sakban untuk penjelasan program terakhir. Di sini kami bertiga sudah menjelaskan tentang materi Stack and Queue dalam mata kuliah struktur data dan algoritma lanjutan. Di sini saya sebagai moderator, saya akan menutup presentasi pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.